Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Pandu Atfal SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha yang hebat. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Waton bersama Bu Mimin. Anak-anak, untuk mengawali, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemudahan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, kita mengulang kepada pembacaan janji Pandu Atfal dan undang-undang Atfal. Oke, silakan tangan kanan mengepal, diletakkan di dada sebelah kiri. Janji Pandu Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya berjanji dengan sungguh-sungguh: 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. 2. Selalu mentaati undang-undang Atfal dan setiap hari berbuat kebajikan. Undang-undang Atfal. 1. Pandu Atfal itu selalu setia dan berbakti kepada Ramanda dan bundanya. 2. Pandu Atfal itu selalu berani dan teguh hati. Nah, anak-anak, kalau Sabtu yang lalu kita belajar tentang perlengkapan beregu, maka kali ini kita akan belajar perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi itu apa saja? Kalau perlengkapan pribadi, insya Allah anak-anak sudah tahu ya, barang apa saja sih yang harus dibawa, itu pasti mengenal. Contoh misalnya, apa saja? Kalau untuk pribadi, ini mulai dari tas ransel, ya, tas ransel yang harus dibawa untuk berkemah. Nah, tentunya ya yang agak besar karena biar muat barang-barang perkemahannya itu. Tas ransel ya pertama. Kemudian pakaian HW lengkap dengan hasduk, topi, ya. Kemudian kaos kaki hitam, sepatu hitam, lengkap. Itu pakaian HW lengkap. Pakaian apa lagi yang dibawa selain pakaian HW? Apakah satu cukup untuk beberapa hari, untuk 2 hari katakanlah ya? Nah, besoknya gimana? Masa nggak ganti baju? Ada baju olahraga, ya, baju olahraga. Kemudian ada baju tidur atau baju santai. Jadi paling tidak anak-anak membawa 3 baju ini. Pakaian HW, kemudian baju olahraga, kemudian baju santai. Nah, kemudian ada membawa pakaian ganti daleman, ya, untuk daleman. Jadi harus membawa cadangan, ya. Nah, kemudian selain itu peralatan tulis menulis, masing-masing anak juga harus membawa buku tulis, alat tulisnya, ya. Nah, baik itu pensil, penghapus, itu harus dibawa. Kemudian perlengkapan sholat. Kalau putra boleh bawa sarung. Putri membawa mukena.
Kemudian berikutnya perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi apa saja sih? Perlengkapan mandi itu ada handuk, ada sikat gigi dan odol ya, atau pasta gigi itu ya. Kemudian apa lagi? Sabun. Nah, ya sabun mandi. Ada lagi perlengkapan makan. Perlengkapan makan untuk diri sendiri. Kalau di perlengkapan beregu ada perlengkapan memasak, maka di pribadi, perlengkapan pribadi ini ada perlengkapan makan. Piring, gelas, sendok. Anak-anak diusahakan piring dan gelas itu plastik saja. Ya, karena apa? Karena memang karena kita berkemah, karena kita ini di tempat yang terbuka dan banyak anak, maka kita pakai yang plastik biar tidak pecah. Jangan sampai kita memakai yang barang pecah belah atau yang gelas kaca. Nanti kalau pecah ya malah berbahaya, bisa kita tertusuk dan lain sebagainya, itu malah berbahaya. Kemudian perlengkapan, nah yang lain, perlengkapan yang lain, contoh sandal. Sandal itu wajib membawa. Jadi kita tidak kemana-mana pakai sepatu terus, ya kan? Sekali waktu kita butuh ke kamar mandi, kita pakai sandal. Ya, kalau kita tidak berkegiatan lagi santai, kita pakai sandal. Gitu. Kemudian senter ya, senter, autan ini untuk penangkal nyamuk. Kamu biasanya kenapa kok Bu Mimin anjurkan sendiri-sendiri? Karena mungkin anak-anak ada yang kulitnya sensitif. Sensitif itu mungkin tidak tawar dengan autan. Ada yang tawar pakai sovel atau lainnya, atau cukup dilapur dengan minyak minyak tawon atau lainnya. Terserah. Itu silakan bagaimana untuk menangani supaya tidak digigit nyamuk. Karena memang tidur di tempat terbuka itu jelas banyak nyamuk. Kemudian obat-obatan pribadi. Nah, selain dari air autan atau sovel yang di sovel itu kan tentu mungkin ada obat-obatan yang dibawa. Silakan. Ya. Kemudian jas hujan atau payung itu untuk mencegah jika terjadi hujan. Kemudian tongkat dan tali HW. Nah, ini masing-masing anak hendaknya membawa. Ini beda dengan perlengkapan beregu. Beregu tadi ada tenda, tali, dan pasak. Itu memang sudah satu paket. Kalau ini tali untuk kegiatan HW-nya, maka setiap anak itu paling tidak memang membawa tongkat dan tali. Talinya khusus ya. Oke. Itu anak-anak perlengkapan pribadi. Nah, mungkin untuk yang lain-lain silakan ditambah sendiri. Snack, bawa jajan-jajan boleh. Tapi hati-hati membawa jajan, membawa apa-apa. Kadang ada makanan yang manis dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kalau kita makan tercecer anak-anak, tercecer di tempat dalam tenda apalagi, itu berbahaya karena bisa mendatangkan semut. Nanti ketika kita tertidur, bisa-bisa dirubung semut badan kita. Nah, itulah anak-anak, kita semua tetap harus menjaga lingkungan, menjaga aturan, ya. Jadi Bapak Ibu guru menganjurkan,
memberi pengarahan sebelum perkemahan itu harus diperhatikan. Karena memang setiap kali berkegiatan Bapak Ibu guru itu lebih tahu kondisinya. Makanya hendaknya kalian lebih patuh kepada Bapak Ibu guru atau kakak-kakak pembina. Demikian anak-anak, itu perlengkapan pribadi. Anak-anak, nanti setelah video pembelajaran itu akan ada quizzes. Ya, quizzes ini silakan dikerjakan. Nah, gampang kok soalnya, berupa soal kuis ya. Kerjakan saja. Nanti ada nilai yang masuk. Kuis ini juga bisa sambil refreshing. Ya, sambil belajar. Oke, cukup anak-anak. Kalau sudah, Bu Mimin akhiri. Kita akhiri dulu bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.